Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari Telkom University dengan saya sendiri, Hafif Adian. Saya Mega Fadlin dan tetap saya Muhammad Alwan, saya Diki Berkosa, dan saya Muhammad Adin. Nah, jadi di sini tuh kami akan menyampaikan apa itu kayak cyberbullying dan dampak dan yang lain-lainnya. Boleh di Oke, yang pertama apa sih itu arti dari cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan mengejek yang dilakukan melalui media digital atau online seperti platform media sosial, pesan teks, atau bentuk komunikasi digital lainnya. Cyberbullying dapat terjadi di berbagai lingkungan online, termasuk jejaring sosial, forum diskusi, permainan online, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya apa sih dampak berbahaya dari cyberbullying itu? Jadi cyberbullying ini meninggalkan jejak digital, sehingga tragedi dari cyberbullying ini bisa mengalami keterpurukan yang parah karena bully secara digital yang berlanjut terhadapnya. Jadi maksudnya jejak digital ini misalkan gitu ya, contoh kasusnya itu ada orang namanya Bojo gitu misalkan. Dia tuh melakukan hal yang memalukan gitu, ternyata direkam sama temennya dan diupload ke sosial media. Nah, postingan itu ternyata viral. Akhirnya karena viral itu kan otomatis banyak yang share gitu, banyak orang lain juga yang repost. Nah, jadi bully terhadap si Bojo ini kan bakal bisa terus berlanjut gitu, karena walaupun postingan di akun yang utamanya dihapus, postingan di akun lain itu biasanya masih ada. Nah, karena bully yang terus berlanjut terhadap si Bojo itu, dia itu bisa mengalami keterpurukan yang parah banget gitu, dan akhirnya bisa mengalami trauma yang dalam, yang akhirnya berakibat juga kepada penurunan kemampuan mentalnya. Nah, penurunan kemampuan mentalnya ini bisa berakibat juga ke penurunan kemampuan sosialnya dia, sama penurunan prestasi akademiknya dia. Nah, ini ada macam-macam cyberbullying ya. Jadi cyberbullying itu ada dibagi ke dalam beberapa jenis. Jadi yang pertama itu pesan atau komentar yang merendahkan. Jadi kalau misalnya ada teman kalian bagaimana diejek, nah itu juga termasuk ke dalam pesan atau komentar yang merendahkan, kayak kamu gini, kamu gitu lah. Pokoknya yang nggak mengenakan lah. Lalu ada pencemaran karakter, misalnya orang itu kayak menyebarin ke orang-orang tuh kayak, nah ini orang tuh gak baik, jangan temenin apalah segala macam kayak gitu kan. Lalu ada pembagian foto atau video tanpa izin, nah yang juga yang sering terjadi ya. Nah kalau misalnya ada teman kalian yang lagi dibully, terus ada di foto atau di video, nah itu jangan, kalau bisa saya itu dapat masuk ke dalam bullying. Lalu ada pembuatan situs palsu atau akun palsu, nah ini juga dapat mencemarkan nama baik si korban. Lalu ada pencurian identitas, lalu ada serangan DDoS atau distribute denial of service, lalu ada trolling. Selanjutnya yang kelima ada dampak dari cyberbullying ya. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental, korban cyberbullying dapat mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres akibat terkena dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh serangan online. Selanjutnya ada penurunan harga diri. Penurunan harga diri termasuk dari serangan verbal atau merendahkan secara online dapat menyebabkan penurunan harga diri dan kepercayaan diri korban, mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembelajaran terhambat. Pembelajaran terhambat adalah anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying dapat mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan performa akademis karena mereka tidak dapat fokus pada kegiatan belajar. Nah, berikut ini ada video. Masih ingat dengan kasus F, anak asal Tasikmalaya yang meninggal karena kerusakan? Ini bukan kasus baru, lantaran kasus semacam ini kerap kita jumpai di sejumlah daerah. Yang menjadi soal, perusakan yang dialami F tak cuma terjadi mempunyai nyata. F juga menjadi korban perusakan cyber. Karena rekaman perusakannya disebar ke grup WhatsApp dan media sosial. Cyberbullying
adalah fenomena yang mengarah ke era digital. Pada 2020, UNICEF menyebut 45% dari 2.777 responden yang cyberbullying mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Tingginya angka ini dinilai tak lepas dari minimnya bantuan tua atau guru terkait cyberbullying yang dilakukan pada menimpa anak dan teman mereka. Ketika kami mengadakan SGD bersama dengan multi stakeholders, baik itu sekolah, pelajaran sekolah, kemudian dari pemerintah dan juga dari NGO, ternyata isunya itu kenapa bisa sampai surveillance ini, karena ternyata ada gap yang sangat besar gitu di antara realita yang ada di tengah anak-anak dan bagaimana orang dewasa menyikapi gitu. Misalnya isunya pakai berlapis banget gitu, bukan cuma soal isu isu kayak mencegah cyberbullying gitu, tapi di atas itu ternyata kayak misalnya orang tua benar-benar merasa kecolongan gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang tua yang sekarang punya anak di usia sekolah dan juga guru, mereka hanya generasi yang berbeda dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak sekarang sudah lahir sebagai generasi digital native, sedangkan orang tuanya dan juga guru-gurunya itu ada di digital. Misalnya orang tua benar-benar merasa kecolongan gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang tua yang sekarang punya anak di usia sekolah dan juga guru, mereka hanya generasi yang berbeda dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak sekarang sudah lahir sebagai generasi digital native, sedangkan orang tuanya dan juga guru-gurunya itu ada di digital imigran. Selain karena gap generasi, Indonesia dianggap tak punya regulasi khusus untuk mengatasi persoalan cyberbullying. Perkara lain, bullying dan sejenisnya seringkali dianggap sebagai perkara sederhana. Situasi-situasi ini dianggap dapat melanggengkan desakan baik di dunia cyber atau langsung. Jadi, mungkin hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah menyadari itu gitu, bahwa ketika ada orang yang menjadi korban cyberbullying di sosial media, jangan shaming atau jangan bilang kayak aku tuh cuma bicara di rumah, gak usah dipikirin bener-bener. Itu jadi apa ya, jadi menurut anak atau pelajar atau orang remaja adalah akan biasa, kadang itu untuk kayak ngomongin aku jadi ini dari orang internet gitu. Karena gimana pun juga dampaknya itu juga sama-sama hasilnya dengan dampak perhubungan yang dilakukan di dunia nyata kayak gitu. Ini levelnya kemudian di sekolah dan di rumah juga ya, ini perlu banget juga untuk meningkatkan kemampuan literasi digital guru dan juga orang tua. Nah, tadi kan udah ada videonya ya. Sekarang ini ada pencegahannya dari cyberbullying. Takutnya kan kalian di sini ada yang merasa kena cyberbullying. Nah, jadi pencegahan cyberbullying ini melibatkan upaya bersama dari individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ada poin-poinnya di sini. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Jadi yang pertama, pada poin pertama ini kita harus tahu dan harus sadar juga kalau kita tuh tidak boleh semena-mena menghujat orang di media sosial atau memaki-maki orang. Nah, yang kedua ini ada pola penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Jadi kita kan diajarkan untuk tanggung jawab. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau mau misalkan ada yang nggak suka, kita harus bisa bertanggung jawabnya. Jangan semena-mena langsung aja bilang maki-maki orang gitu, nggak boleh, karena kan kita juga punya sopan santun, harus tanggung jawab. Nah, yang pada poin ketiga ini ada pengawasan orang tua. Jadi orang tua juga di sini seharusnya ikut untuk berpartisipasi untuk pencegahan di cyberbullying ini. Dan poin berikutnya ada kebijakan dan peraturan dari sekolah. Nah, harusnya sekolah juga punya juga tuh mungkin materi-materi yang bisa dimasukkan. Berikutnya pelatihan anti cyberbullying, dan yang terakhir ada pendidikan karakter. Nah, presentasi dari kita segitu saja. Mungkin habis ini ada games. Kira-kira nanti yang bisa jawab pertanyaan
Masih banyak. Yang bisa jawab langsung acung tangan ya. Acung tangan nanti maju ke depan. Sebut nama. Pertanyaan pertama, cyberbullying itu apa? Apa tuh? Gak usah berpatok sama pertanyaan. Maju. Ada di sini. Buat pakai bahasa kalian sendiri. Di sini aja. Kenalin dulu namanya siapa dan kelas mana. Nama Lutfi, kelas 8. Di apa? Kamu Kuli yang betul. boleh Habis itu kira ada tambahan. Banyak dari game. kalau perang bacot. Nah, siapa tuh? Yang di ML. Tim F. Udah. Oke. Itu Mas. Oke, tanya. Terus pertanyaan kedua. Oh, salah right. Kenalan namanya tadi. Kenalkan, nama saya Gamal dari kelas 9. Jadi dampak dari cyberbullying itu apa? Yang dialami sama korban? Trauma, depresi, juga mau belajar. Yes. Ya. Satu lagi Jadi ini ya pertanyaan terakhir ya. Contoh tindakan cyberbullying itu apa? Boleh. Hai coklatnya makanya. Kenalkan, nama saya Siraj dari kelas 8. Ya, jadi contoh dari cyberbullying itu Menghina, ya media sosial, bisa. mengejek, Hmm. caci maki. Nah, ya, Ya, saya. jadi ya intinya mungkin dari kelompok kami segini saja presentasinya. Ya, ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.